Sinfest hadir dengan wajah baru, menyajikan sebuah asumsi yang sering terjadi di masyarakat. Hai, saya Novia Lestari, salam Persma. Apa kabar hari ini? Sudah merasa bosankah tinggal di rumah? Tetap semangat beraktivitas ya. Membosankan? Iya, aku rasa juga begitu. Tapi mau bagaimana lagi? Aturan pemerintah harus tetap ditegakkan. Kita dirumahkan bukan karena alasan yang tidak logis, melainkan alasan kesehatan. Untuk menekan penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. Kalian tahu nggak sih, ternyata terlalu lama di rumah tanpa berinteraksi dengan sosial dapat mengganggu kesehatan mental kita. Selama kita dirumahkan, banyak banget webinar yang membahas tentang kesehatan mental. Ada sekitar 25,9% mengaku pernah mengikuti webinar tersebut dan pernah bertemu dengan orang yang bipolar. Karena terlalu lama di online kan, banyak dari masyarakat mencari berita-berita di media sosial dengan melakukan self-diagnosis. Sebelumnya, kalian pernah tahu nggak sih apa itu self-diagnosis? Ya, self-diagnosis adalah sebuah tindakan untuk mendiagnosis atau menduga-duga dirinya sendiri terkena suatu penyakit. Seseorang yang melakukan self-diagnosis secara sendiri, mereka tidak mencari tahu kebenaran pada orang terpercaya seperti dokter, psikiater, psikolog, dan lain. Apakah self-diagnosis ini boleh untuk dilakukan? Kami telah melakukan survei ke sebagian besar responden, dan responden mengatakan terdapat 25,4% responden mengaku boleh untuk melakukan self-diagnosis. Sebanyak 35,7% mengaku tidak boleh untuk melakukan self-diagnosis secara sendiri. Wow, bingung nggak sih? Kalau menurut kalian, self-diagnosis ini boleh nggak sih untuk dilakukan? Self-diagnosis ini tentu tidak boleh untuk dilakukan secara sendiri tanpa adanya pembenaran, karena dapat membuat individu berlebihan dalam menduga tentang dirinya sendiri dan akan memperparah kesehatan mental mereka. Perlu adanya bukti kebenaran dari ahli untuk memperkuat dugaan kita, yaitu dengan melakukan konsultasi. Bahkan sebelum mereka menetapkan kita terkena gangguan mental, mereka perlu menanyakan beberapa pertanyaan, seperti pertanyaan seputar keluhan yang pernah mereka alami, riwayat kesehatannya, gaya hidupnya, dan sebagainya. Lalu, bagaimana individu ini melakukan self-diagnosis secara sendiri? Mereka melakukan self-diagnosis ini secara mandiri menggunakan media sosial. Mereka mengkait-kaitkan apa yang mereka cari dengan apa yang dialaminya, dan seolah-olah mereka telah memahami hal tersebut. Dari survei yang telah kami lakukan, 29,7% responden mengatakan setelah mereka melakukan self-diagnosis terhadap dirinya sendiri akan kejadian kesehatan mentalnya, mereka mengaku tidak mengkonsultasikannya atau memastikannya ke dokter atau pihak yang lebih ahli. Hal ini tentunya akan berdampak pada kesehatan mental mereka lebih lanjut. Lalu, apa yang membuktikan mereka melakukan self-diagnosis terhadap diri mereka sendiri? Pertama, mereka biasa mencari di media sosial atau internet. Kemudian dalam mengakses internet menjadikan mereka mencari berita atau mencari pembuktian tersebut kapanpun, dimanapun, tanpa perlu berkonsultasi kepada dokter yang harus mengunjunginya ke tempat mereka. Apalagi di masa pandemi seperti ini, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat pun terbatas. Sehingga upaya untuk mengetahui apa penyakit yang mereka derita, mereka memastikannya melalui media sosial. Yang kedua, introspeksi diri atau self-healing. Hal ini dilakukan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Yang ketiga, tidak membiarkan masalah berlalu. Iya, sejatinya masalah itu diselesaikan, bukan dibiarkan tanpa mencari jalan keluar atas masalah kita sendiri. Masalah yang kita hadapi bukan tanggungan dari orang lain, melainkan masalah tersebut adalah timbul dan akan selesai ketika kita mencari jalan keluarnya sendiri. Apabila masalah tidak segera diselesaikan, akan terjadinya gangguan kesehatan pada mental kita, sehingga memerlukan tenaga kesehatan yang berkompeten untuk memecahkan masalah kita. Jadi,
Apakah masih mau untuk